Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Tandayu, NPM 1754131019. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas analisis pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bu Dr. Maya Riantini, SP MSI. Ya, kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Virus corona ialah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona atau juga disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Dan menurut data yang dirilis, kasus terkonfirmasi positif ialah sekitar 40.000 orang dengan jumlah kematian sekitar 3.000 lebih. Dan lebih banyak orang tua yang terkena COVID-19 ini. Dan gejala-gejala dari COVID-19 ini seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan, juga sakit kepala. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada gejala lain yang biasanya muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Itu ada penyebab infeksi corona, yaitu biasanya orang-orang tertular tuh biasanya melalui percikan air liur pengidap atau yang terinfeksi corona, lalu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Lalu ada pencegahan untuk infeksi virus corona agar kita tidak terkena. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dengan air selama 20 detik hingga bersih. Lalu hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Lalu tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buang tisu dan cuci tangan hingga bersih. Lalu jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Lalu, corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Wuhan ini turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Ekonomi global dapat menyusut hingga 1% pada 2020 karena pandemi COVID dan dapat berkontraksi lebih jauh jika pembatasan kegiatan ekonomi diperpanjang tanpa respon fiskal memadai. Hal itu disampaikan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. WHO menyebutkan bahwa corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Jutaan pekerja berisiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional mereka. Itu bisa berarti kontraksi ekonomi global 0,9% pada akhir 2020 atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen. Perekonomian Indonesia
dengan capaian triwulan 1 2019 yang sebesar 5,07%. Terbesar pada sektor informasi dan komunikasi 0,53%. Hal ini disebabkan anjuran pemerintah tentang social distancing menyebabkan masyarakat banyak yang tidak keluar rumah dengan diberlakukan WFH, hiburan dan pendidikan, menyebabkan banyak yang mengakses teknologi informasi yang juga berdampak pada penjualan listrik PLN rumah tangga yang mengalami kenaikan. Lalu, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62%. Hal ini dikarenakan adanya larangan penerbangan antar negara yang dimulai dilakukan pada pertengahan Februari lalu. Singapore University of Technology and Design melakukan sebuah riset yang menunjukkan wabah COVID-19 di Indonesia pada 7 Oktober 2020. Hasil riset dengan update terakhir pada 11 Mei. Dari permodelan itu akan terlihat kurva siklus hidup pandemi dan tanggal berakhir secara teoritis menurut kode-kode dari Milan Battista dan data dari Oppo Indas. Hasil terlihat prediksi pandemi COVID-19 ini di Indonesia berakhir yakni pada 7 Oktober 2020 dengan deviasi 14,9 hari. Bila prediksi tunjukkan pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Jika bulan Juni aktivitas sudah berjalan, maka perusahaan dan pengusaha masih mempunyai waktu untuk langsung operasional. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai 3 bulan. Beda hanya bila aktivitas normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Banyak perusahaan juga tidak akan dapat bertahan hingga lebih dari 3 bulan. Recovery ekonomi akan bisa berjalan paling tidak mulai kuartal terakhir tahun 2020 akan akselerasinya di tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang Kabinet Paripurna dari sisi makroekonomi dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan diharapkan akan meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Direktur Anugerah Liga Intuas Tama Hanswi mengatakan paket stimulus fiskal senilai 405 triliun yang diberikan Presiden Jokowi untuk melawan dampak akibat penyebaran pandemi COVID-19 terhadap ekonomi menjadi sentimen positif beberapa waktu. Lalu juga banyak para pekerja di PHK. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono mengatakan hampir 500.000 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan pekerja atau PHK akibat dampak ekonomi pandemi COVID-19. Jumlah pekerja yang PHK di ibu kota paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jumlah PHK di DKI yang dipaparkan meningkat tenaga kerjaan sampai 20 April saja itu sudah hampir 500.000. Dari total PHK nasional, ujar Siswa Jono dapat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Siswa Jono tidak merinci total pekerjaan yang di PHK di seluruh Indonesia. Dia hanya menyampaikan akumulasi data pekerja yang di PHK dan dirumahkan imbas ekonomi dan dari pandemi COVID-19 yang di PHK dan dirumahkan karena proses menuju PHK sampai kemarin sudah di atas 2 juta pekerja. Masalah PHK tadi harus diatasi bersama-sama. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk para pekerja di PHK melalui perluasan program dari maka itu banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencariannya. Jadi mereka sekarang menjadi pengangguran dan perekonomian Indonesia menjadi rendah sekali dan bingung bagaimana cara agar mereka bisa hidup di era pandemi corona seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Gitan dari Mundur Diri. Wassalamualaikum.